Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, dibandingkan kalau kita sholat tidak bersuara, hanya diam saja. Apalagi zuhur, asar, mulutnya nggak bergerak sama sekali, itu tak kemana-mana perginya. Makanya paling tidak waktu sholat yang sir itu dia paling tidak mendengar telinganya sendiri. Alhamdulillah, itu untuk membantu kekhusyuk. Begitu juga diatur nafasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Godaan senantiasa mengintai kita. Itulah pentingnya di dalam masjid bersama orang soleh, di luar masjid juga berkawan, berteman dalam perjalanan. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Ustaz Somad kemana? Saya di Pulau Madura. Insya Allah selamat. Di sana orangnya religius, taat beragama, banyak pondok pesantren, banyak ustadz, banyak kiai. Selama perjalanan dengan siapa? Dengan Al-Mukarram Ustadz Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani, dengan rombongan, dengan Iqbal, dengan alumni Al-Amin Perenduan. Insya Allah selama perjalanan selamat. Nanti ustadz pulangnya dengan siapa? Dengan tim, dengan Ustadz Ilham, dengan Ustadz Hendri. Insya Allah selamat. Nanti di rumah dengan siapa? Insya Allah ada anak, ada istri, ada santri, ada para guru. Insya Allah selamat. Maka jangan sampai ada yang kosong. Sebelum sholat tadi Ustadz mengatakan sawus sufuf, luruskan shaf, saddul halal, jangan sampai ada yang kosong. Karena kalau ada yang kosong, disitulah setan masuk. Itu makna filosofinya. Jangan ada waktu kosong tanpa bersama orang baik, membaca yang baik, berzikir dengan zikir yang baik. Abdul Somad tidak boleh ngomong keluar dari tema. Agama dan budaya sebagai pondasi mencerahkan Indonesia. Sekarang ini mau dibenturkan antara agama dengan budaya. Kalau orang beragama berarti dia meninggalkan budaya. Kalau orang berbudaya berarti dia sudah tidak beragama. Maka malam ini kita betul-betul diperlihatkan bahwa antara agama dengan budaya bukanlah sesuatu yang perlu dibenturkan. Saya waktu kuliah di Mesir, ketika jadi mahasiswa baru, dikasih tahu sama senior-senior, nanti jangan pakai sarung. Kenapa begitu? Karena budaya di Mesir ini pakai sarung itu tidak lazim, tidak biasa. Tapi sebaliknya kalau di Indonesia pakai sarung itu menunjukkan bahwa kita adalah santri. Selalu di tempat kampung saya kain sarung itu disebut dengan kain madras. Madras itu satu kota di India. Bahkan di Medan ada namanya kampung madras. Jadi kenapa umumnya kiai, ulama, tokoh agama di Nusantara, Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Patani Thailand Selatan, Moro Filipina, itu biasanya pakai kain sarung. Kenapa pakai kain sarung? Karena Islam yang datang ke Nusantara bukan dari Mesir, bukan dari Maroko. Orang Maroko pakai jubah, orang Mesir pakai jubah. Tapi dia datang dari Madras, dari India. Dua jalur. Jalur yang pertama datang dari India, jalur yang kedua datang dari Yaman. Dan kedua negeri ini memakai kain sarung. Jadi kalau ada orang yang mententangkan, maka sesungguhnya dia tidak belajar bagaimana ketika Islam datang. Islam datang itu hanya melarang budaya-budaya yang kira-kira mengganggu, merusak akidah la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang dia tidak merusak, maka Islam membiarkan begitu saja.
Ketika Islam datang, Ka'bah itu sudah ada bajunya, sudah ada kelambunya yang disebut dengan kiswah. Itu tidak ada ayatnya menyuruh, hai orang beriman, kasihlah kelambu kiswah untuk Ka'bah. Enggak ada. Itu dibuat oleh Raja Himyar dari Yaman. Dia bernazar, nanti kalau saya menang perang, maka Ka'bah ini akan saya kasih baju kelambu yang terbuat dari sutra. Kabarnya harga kelambunya itu 17 miliar dan sampai hari ini tetap dipasangkan. Ketika Nabi Muhammad SAW datang, Nabi tidak melarang. Kenapa? Karena bagus, tidak bertentangan dengan akidah. Begitu juga kita ada tradisi, kalau anak kita lahir 7 hari kita sembelihkan kambing yang disebut dengan akikah. Kullu mauludin rahinatun bi aqiqatihi. Setiap anak yang lahir itu tergadai dengan akikahnya. Bagaimana cara menebus anak yang tergadai? Tuzbahu anhu yauma sabi'ihi. Sembelihkan kambing hari ke-7, yuhlaku, cukur rambutnya, wa yusamma, kasih nama yang bagus-bagus. Setelah sembelih kambing, cukur rambut, kasih nama. Di antara nama yang paling bagus itu adalah nama yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdullah, Abdurrahman, Abdul Wahab, Abdul Somad. Mereka menyembelih kambing. Setelah kambing disembelih, darahnya diambil, diusapkan ke kepala bayi, dioleskan darahnya ke wajah. Maka ini bertentangan dengan ajaran Islam. Akhirnya mengambil darah kambing dengan mengoles ke wajah, ke kepala ini dihilangkan karena najis. Tapi menyembelih kambingnya dilanjutkan sampai hari ini. Kita tetap menyembelih kambing. Anak saya lahir laki-laki 2 ekor kambing, anak perempuan 1 ekor kambing. Maka ketika disembelihkan kambing, disitulah kita sedang menebus nikmat yang besar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Sudah dikasih nikmat seorang anak, mengambil darah najisnya dibuang karena bertentangan dengan akidah. Tapi tradisi menyembelihkan kambingnya diteruskan. Begitu juga ketika hari raya kurban, mereka menyembelih domba, lembu, sapi, kambing, darahnya mereka ambil, mereka tempelkan ke dinding Ka'bah. Lalu kepala kambing itu mereka pukul-pukulkan ke Ka'bah. Ketika Nabi SAW datang, turunlah ayat, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Darahnya, dagingnya tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tradisi menempelkan darah kambing, darah onta ke dinding Ka'bah dihilangkan karena najis, kotor. Tapi menyembelihnya diteruskan. Perbuatan ini adalah perbuatan baik. Itu salah satu beberapa contoh model ketika Nabi Muhammad SAW datang. Banyak sekali melihat tradisi-tradisi yang tidak baik, tapi kemudian yang baiknya diteruskan, yang haramnya dibuang. Jadi di antara yang melihat budaya-budaya itu adalah, kalau hari ini kalau kita lihat memakai peci. Peci ini bagian dari budaya, bagian dari kreasi, bagian dari hasil cipta karsa perbuatan manusia, bukan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang pakai topi putih, sunnah. Ada yang pakai peci hitam, budaya yang datang dari Indonesia asli. Tapi kita tidak pernah saling mengejek dan mengolok. Yang pakai jubah ada malam ini, yang pakai sarung juga ada, yang pakai celana panjang juga ada, dan kita tidak saling ejek, saling olok, saling mengatakan, menghujat dan menyalahkan. Kalaulah yang pakai sarung mengejek yang pakai jubah, yang pakai jubah ngejek yang pakai celana, maka yang ketawa adalah yang enggak pakai celana. Kita tidak melihat budayanya, tapi yang kita lihat adalah jubah, celana, sarung sama-sama menutup aurat. Karena agama mengajarkan pakailah yang menutup ma baina surrati
warrukbah, yang menutup dari pusar sampai ke lutut. Apapun yang dipakai, kalau dia menutup dari pusar sampai ke lutut, maka itu sudah menjadi ajaran agama. Jadi sebenarnya saya ketika sampai di Taiwan, Singapura memang nggak masuk, tapi Taiwan masuk. Sampai di Taiwan, sampai di hotel, saya lihat ada gambar karton perempuan pakai baju tradisi zaman dulu. Ternyata di zaman dulu 500-700 tahun yang lalu, mereka masih pakai baju yang seperti kimono Jepang, tertutup dari leher sampai ke ujung kaki. Jadi sebenarnya banyak sekali baju-baju dari Jepang, dari Cina, dari Tiongkok, dari Korea. Umumnya masyarakat timur itu sangat menutup aurat. Barulah yang datang belakangan ini menutup aurat. Begitu juga dengan model pakaian, itu hasil cipta karya karsa manusia. Kata pepatah kita, lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain tempat, lain tradisinya. Dan ketika Islam datang, tradisi yang baik-baik, tidak bertentangan dengan ajaran Islam, diteruskan oleh bangsa kita. Tapi begitu dia bertentangan dengan Islam, tidak ada tawar menawar. Adapun masalah agama, kita tidak urus agama orang lain. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Masalah memuliakan tamu, ajaran agama kita jelas memuliakan tamu. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyukrim dhaifahu, maka muliakanlah tamu. Tapi sepanjang perjalanan saya dari mulai Sabang sampai Papua, itu beda tempat, beda cara memuliakannya. Saya sampai ke Aceh. Sampai di Aceh, didudukkan di atas kursi tinggi. Setelah itu masing-masing tokoh masyarakat mengambil pulut ketan berwarna kuning yang sudah dicampur dengan kunyit, lalu diberi manisan dari kelapa, lalu disuapkan ke mulut saya. Rupanya begitulah cara saudara kita di Aceh menyambut tamu. Pertama saya, Masya Allah, tapi saya lihat yang akan menyuap ramai sekali. Lalu saya bisik ke panitia, ini masih banyak lagi, sebentar lagi Ustadz selesai. Begitulah rupanya cara memuliakan. Lalu kemudian saya pun terbang ke Kalimantan. Sampai di Kalimantan, saya diberitahu, nanti Ustadz akan disambut dengan golok yang panjang. Terus golok ini untuk apa? Nanti di airport akan ada tebu berwarna hitam. Lalu Ustadz melewati tebu ini. Terus apa yang saya lakukan? Ustadz mesti cincang dan sekali tebas mesti putus. Saya pun mulai agak-agak, insya Allah putus ini. Yang sampai nggak putus nanti Pak Ustadz, nggak lewat kata dia. Alhamdulillah begitu turun diberikan golok, saya pun putus, saya lewat. Oh begitu rupanya cara saudara saya di Kalimantan untuk memuliakan tamu. Lalu saya pun terbang sampai ke Sorong. Sampai di Sorong disambut di airport. Piringnya besar sekali. Oh saya pun mengambil kesimpulan, rupanya di Aceh piringnya kecil, makin ke timur makin besar. Ini berarti suapannya besar juga ini. Ternyata piring ini bergambar burung kasuari. Lalu kemudian setelah saya mendekat, saya lihat piringnya besar tapi kosong. Apa yang saya lakukan? Ustadz letakkan telapak kaki di atas burung itu. Oh begitu ternyata, tidak ada makanannya, nginjak aja. Bu, piringnya saya bawa pulang, ada di rumah sekarang, saya pajang. Ternyata lain tempat, lain tradisi, tapi substansinya satu. Saudara di Aceh, saudara di Kalimantan, saudara di Papua, begitulah cara mereka memuliakan. Lalu bagaimana dengan saudara saya di Nusa Tenggara Barat? Mereka pakaikan saya sorban. Ini yang saya pakai malam ini. Ini khas Nusa Tenggara Barat. Sorban yang saya bawa dari Pekanbaru nggak laku, mesti dipasangkan. Jadi apapun tradisinya, apakah ketika saya disambut di Aceh, lalu kemudian diberikan kulit kuning, disuapkan ke mulut saya,
lalu saya akan berkata, ini tidak ada dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bertentangan. Apakah memberikan makanan itu bertentangan dengan ajaran Islam? Hadisnya jelas. Afshus salam, tebarkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At'imut ta'am, belikanlah makanan. Mereka memberikan makanan, tapi dia menjadi haram, menjadi takhayul, menjadi bid'ah, menjadi khurafat. Kedatangan Muhammadiyah pada tahun 1912 itu adalah untuk memerangi TBC, takhayul, bid'ah, cuerafat. Ejaan zaman dulu. Sekarang khurafat. Kalau sampai meyakini bahwa ini menimbulkan mudarat, ini menolak mudarat, mendatangkan manfaat, maka rusaklah akidah kita. Kita sampai pada kenyataan bahwa kayu, batu, lembu, hantu tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa menolak mudarat. Semuanya datang dari Allah. Huwa darru, Allah yang menolak mudarat. An-nafi'u, Allah yang mendatangkan manfaat. Makanya Umar bin Khattab ketika dia akan mencium Hajar Aswad, apa kata Umar bin Khattab? Ya Hajar, wahai batu, innaka la tanfa, engkau tidak dapat mendatangkan manfaat, wala tadur, engkau tidak bisa menolak mudarat. Laula Muhammadun qabbalaka ma qabbaltuka, kalaulah bukan karena Muhammad yang mencium engkau, aku pun tidak mau mencium engkau. Begitulah akidah yang ditanamkan dalam diri setiap muslim. Hai Hajar, hai batu, aku menciummu bukan karena engkau mendatangkan manfaat, bukan karena engkau menolak mudarat, tapi karena mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah umroh sekarang kalau mencium Hajar Aswad mirip juga ucapannya seperti itu, cuman agak berbeda sedikit. Wahai batu, engkau tidak mendatangkan manfaat, engkau tidak menolak mudarat. Kalaulah bukan karena tetanggaku akan bertanya kau cium atau enggak, kita mencium alasannya tidak karena ditanya tetangga, bukan karena mau update status, tapi karena ittiba'us sunnah, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bercerita tentang agama, tidak, agama kacau, agama tidak kacau, dunia ini kacau balau. Lalu datanglah agama yang mengatur dari hal yang sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya. Idza waqa'az zubab, lalat. Waqa'az zubabu fi ina'i ahadikum. Kalau lalat masuk ke tempat air minum kamu, apa yang dilakukan? Falyughmishu, celupkan. Kalau lalat masuk ke tempat air minum kamu, celupkan ke dalam. Fa inna fi ihda jinahaihi da, karena di salah satu sayapnya ada penyakit. Wa fil ukhra syifa, salah satu sayap yang lain itu ada penawar obatnya. Sayap lalat dua, salah satu sayapnya menyebarkan bakteri, sayap yang satu lagi menyebarkan bakteri. Siapa yang bisa mengungkap ini? Kalau Ustaz Abdul Somad ditanya, Ustaz Somad, apakah hadis tentang zubab lalat ini sahih? Hadisnya sahih. Tolong tunjukkan saya Ustaz, mana sayapnya yang mendatangkan bakteri dan mana sayap satu lagi yang mendatangkan obat penawarnya. Itu hanya bisa dijawab oleh mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Mataram yang akan berdiri tidak lama lagi. Amin. Berkat doa kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi bercerita tentang agama, orang selalu bercerita tentang agama ini adalah masalah-masalah yang membuat permusuhan, perkelahian, khilafiyah tidak dapat terselesaikan. Kita hanya bisa memahamkan orang lain. Ini sebenarnya Ustadz Somad ini ormasnya apa ini? Tadi kata Bapak PW Muhammadiyah NTB, katanya Ustadz Somad dari Al-Jam'iyatul Wasliyah. Saya pernah hadir acara ijtima jamaah tabligh 3 provinsi, Aceh, Sumatera Utara, Riau.
yang datang 20.000 orang. Saya hadir di situ, lalu ada satu yang bertanya ke saya, Ustadz sebetulnya alirannya apa? Kenapa Bapak bertanya begitu? Karena setiap acara Ustadz ada terus. Lalu saya jelaskan, di Nahdlatul Ulama saya sekretaris LBM, Lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama Riau, sejak tahun 2009 sampai 2014. Di Al-Wasliyah saya sekretaris Komisi Fatwa Al-Jam'iyatul Wasliyah. Di Perti, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, saya anggota Komisi Fatwa. Di Muhammadiyah saya penasehat Lazismu Riau, Lembaga Amil Zakat Infak Sodakoh Muhammadiyah Riau. Di Jamaah Tabligh saya diundang sebagai tamu undangan karena selalu mencerahkan menurut saudara-saudara saya dari Jamaah Tabligh. Terus kata dia, jadi Ustadz ikut yang mana? Sebetulnya Bapak ini siapa? Saya tanya. Saya ini intel mau buat laporan ke atas Pak Ustadz. Ustadz Abdul Somad ini Muslim, agamanya Islam, akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, berfikih ikut mazhab 4 mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Ambal. Kebetulan guru-gurunya lebih banyak mengamalkan mazhab Syafi'i. Kitab Sahih Bukhari, Muslim, tafsirnya tafsir Imam Ibnu Jarir Abu Ja'far At-Tabari, Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir. Tapi dalam masalah organisasi, sosial, keagamaan, kemasyarakatan, ormas-ormas ini adalah wadah pemersatu kita untuk melawan penjajahan Belanda. Tahun 1905 berdirilah apa yang disebut dengan SI, Sarekat Islam. Tahun 1912 berdiri Muhammadiyah. Tahun 1926 berdiri Nahdlatul Ulama. Tahun 1928 berdiri Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Tahun 1930 berdiri Al-Jam'iyatul Wasliyah. Jadi anak-anak bangsa ini mesti dijelaskan, negeri ini merdeka itu karena para alim ulama melalui organisasi sosial keagamaan yang bergerak di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial. Salah satunya dan yang tertua di antaranya adalah Muhammadiyah. Sampai di sini paham? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam tidak pernah membenturkan antara budaya. Tapi kalau budaya itu mengandung kemusyrikan, budaya itu mengandung mempersekutukan Allah, tidak ada tawar menawar. Kita hanya disuruh toleran, disuruh toleransi malah kolaborasi. Ini yang terjadi sekarang. Yang disuruh itu toleransi. Banyak anak bangsa ini tidak bisa membedakan mana toleransi, mana tolerasin. Alhamdulillah kita sampai hari ini bisa membedakan yang terkait dengan kehidupan sosial, yang terkait dengan kehidupan bertetangga, berteman. Jangan ajari orang Lombok tentang bertetangga beda agama. Kenapa? Datang ke Nusa Tenggara Barat, jalan-jalan di Mataram, kalian akan melihat berbagai macam budaya dan agama. Betul? Ini kita di mana nih Ustadz? Ini kita sedang berada di daerah saudara kita sebangsa setanah air, tapi dalam masalah akidah mereka bukan akidah. Ustadz bisa lihat di tepi jalan. Oh, nampak ada tanda-tandanya. Kalaulah orang Islam itu tidak bisa membedakan budaya dengan agama, kalaulah ulama yang datang kemari dulu hanya dengan pedang, itu berbeda dengan kita. Pancung kepalanya, halal darahnya, larikan anak gadisnya. Ini membuktikan dalam masalah akidah tidak ada tawar menawar. Lakum dinukum
waliyadin. Tapi dalam masalah sosial, masalah bertetangga, masalah satu kantor, masalah satu kampus, masalah satu sekolah, kita bisa hidup bersama. La yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Kalau mereka tidak mengusir kamu, tidak memerangi kamu, mereka tidak menumpahkan darah kamu, mereka tidak menghalau kamu dari kampung kamu, antabarruhum, berbuat baik kepada mereka, wa tuqsitu ilaihim, bersikap adil kepada mereka, berbuat baik dan bersikap adil. Kenapa dipilih kata birru? Kata Syekh Yusuf Al-Qardawi, birru itu hanya dipakai untuk orang tua. Birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Antabarruhum, khair baik, hasan baik, jayyid baik, thayyib baik. Kenapa dipakai barru? Karena itu hanya untuk orang tua. Sebagaimana engkau berbuat baik kepada ayahmu, sebagaimana engkau berbuat baik kepada ibumu, sebagaimana engkau berbakti kepada kedua orang tuamu, begitulah kepada saudaramu yang berbeda agama denganmu, kepada tetanggamu, kepada sahabatmu. Maka muncullah yang selalu diagungkan, dialukan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil